Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik LP3 Kota Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah manajemen prinsipal dengan dosen pengampu Ibu Ernawati SEMPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini video media presentasi dari kami. Definisi manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Menurut para ahli manajemen, yaitu menurut George R. Terry, menyebutkan pengertian manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Henry Fayol, mendefinisikan arti manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen. Tujuan utama manajemen adalah untuk menentukan dan mencapai tujuan dan target organisasi, atau mungkin dalam kalimat yang lebih spesifik, manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjalankan dan mengevaluasi strategi yang direncanakan oleh perusahaan atau organisasi. Mengapa kita harus mempelajari ilmu manajemen? Karena dengan belajar manajemen dapat membantu kita lebih baik dalam mengelola suatu organisasi, mengarahkan keputusan manajemen, membentuk pandangan seseorang mengenai organisasi, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha, dan merupakan suatu sumber baru atau dalam suatu organisasi baru. Jadi, manajemen sangat penting untuk dipelajari karena mempunyai beberapa alasan, yaitu 1. Manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan, administrasi itu baru sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya, yaitu dalam pengorganisasian pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam perusahaan ada direktur, manajemen, staf, karyawan, dan lain-lain. 3. Dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikatakan dengan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dalam membuat suatu usaha. Manajemen sebagai ilmu, knowledge, pengetahuan, keseluruhan dari fakta-fakta, nilai-nilai, asas-asas, dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui belajar, penelaahan, ilham, intuisi, dan pengalaman. Ilmu, suatu kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui pengamatan atau percobaan dengan cermat dan teliti. Manajemen sebagai ilmu. Advance by knowledge, memperoleh kemampuan melalui pengetahuan. Advance by praktek, memperoleh kemajuan melalui praktek. Proses, membuktikan. Feel, merasakan. Predict, meramalkan. Research, mengira-ngira. Definition, merumuskan. Menscribe, menguraikan. Measure, mengukur.
Kapan pengetahuan disebut ilmu? Ciri dan syaratnya: punya objek, mengenai, punya metode, punya sistematika, bersifat umum atau universal. Metode: cara kerja atau alat dan prosedur untuk mengungkapkan satu objek sehingga memperoleh pengetahuan yang benar. Sistematika: semua keterangan fenomena dari objek yang materinya disusun urutannya secara teratur, runtut, harmonis, dan terpadu dalam satu kesatuan. Universal: konsep, teori, prinsip, tekniknya dapat dipakai dan diterapkan pada setiap organisasi kerjasama yang memerlukannya. Manajemen: ilmu murni atau terapan. Sebagai suatu disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran yang disandang dalam predikat dimensi, teoritis, dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta data secara objektif akan kebenarannya. Oleh karena itu, manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan agar didapatkan kebenaran ilmu. Sebagai ilmu terapan, manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat, mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni yaitu manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Contoh manajemen sebagai seni, misalnya saat kita melakukan perekrutan tenaga kerja, kemudian kita mempelajari dan mengawasi calon karyawan kita. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi artinya manajemen dilakukan oleh semua orang, mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Contoh manajemen sebagai profesi diantaranya kedokteran, keuangan, militer, dan guru. Yang selanjutnya, proses terbentuknya organisasi. Yang selanjutnya, proses terbentuknya organisasi. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, ketidakterbatasan kemampuan manusia. Berorganisasi terbentuk, yang pertama spontan, yang kedua seksama dan pertimbangan secara matang. Perubahan konsep organisasi tradisional menuju modern atau baru terjadi karena perubahan lingkungan di luar organisasi. Pertama, masyarakat, kedua ekonomi, ketiga global, dan keempat teknologi. Tujuan organisasi: pembuatan keputusan, meningkatkan efisien, perwujudan konsistensi, membuat penilaian kerja. Tujuan manajemen organisasi: tujuan jasa, tujuan laba, tujuan sosial. Prinsip-prinsip manajemen: prinsip adalah suatu hasil generalisasi yang telah diuji keabsahannya dan ternyata benar, serta dapat menjelaskan realita sehingga mampu meramalkan apa yang akan terjadi dalam keadaan yang sama. Prinsip manajemen: kebenaran universal mengenai manajemen yang dapat terjadi oleh semua. Filsafat manajemen: filsafat manajemen adalah bagian terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk penetapan pemecahan terdapat problem manajerial. Faktor-faktor dalam filsafat manajemen: 1. Kepentingan umum, 2. Tujuan usaha, 3. Tujuan pelaksanaan, 4. Kebijakan, 5. Fungsi, 6. Faktor dasar, 7. Struktur organisasi, 8. Prosedur, 9. Moral kerja. Kesimpulan: 1. Manajemen secara etimologis dapat diartikan sebagai mengelola, mengendalikan, dan menangani. 2. Manajemen secara terminologis memberikan pengertian usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi, perencanaan planning, perorganisasian organisasi, pelaksanaan aktuatif, dan pengawasan kontrol. 3. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena ilmu manajemen dapat mengerti tentang peristiwa-peristiwa dalam manajemen, dapat menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa manajemen, dapat meramalkan peristiwa yang belum terjadi dalam manajemen, dapat melakukan pengendalian bila terjadi sesuatu dalam manajemen, dapat meraih keberhasilan dan mencapai tujuan. 4. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni dikarenakan manajemen dalam prosesnya lebih menekankan pada perasa, intuisi, dan perasaan. 5. Manajemen dikatakan sebagai profesi dikarenakan menggunakan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan menentukan dedikasi dan komitmen.